Mares suara kebenaran Bapak Radmin enten simpiran kula boten iki. Pujian awal Cileni, doa pembukaan Bu Endang, pujian mengiringi baca Bu Risma, baca Firman ayat 1 nyampe 5 Bapak Herjo, pujian setelah baca Firman Mbah Gatot, pujian mengiringi renungan Bu Senja, renungan dipun babaraken Bapak Johan, pujian setelah renungan Bu Sri. Lajengipun pujian mengiringi doa syafaat Bu Yohani, doa syafaat Pak Purwadi, pujian syukur pertama Mas Yoyo. Mekaten Bapak Ibu, susunan peladosan secara berurutan. Bapak Radmin, Cileni, Bu Endang, Bu Risma, Pak Herjo, Mbah Gatot, Bu Senja, Pak Johan, Bu Sri. Sumangga Pak Radmin wedal kulaturaken Gusti berkahi. Mars suara kebenaran. Komunitas suara kebenaran, mewakili gereja Katolik Protestan, karismatik saling melayani, marilah sambut bersama, menyatakan kebenaran ilahi, menunaikan tugas mulia, memberitakan Injil bagi dunia, itulah amanat agung. Suara kebenaran, lakukan panggilanmu, bersaksi memuji, melayani sesama, damai bagi semua. Komunitas suara kebenaran, mewakili tiga gereja Katolik Protestan, karismatik saling melayani, marilah sambut bersama, menyatakan kebenaran ilahi, menunaikan tugas mulia, memberitakan Injil bagi dunia, itulah amanat agung. Suara kebenaran, lakukan panggilanmu, bersaksi memuji, melayani sesama, damai bagi semua, damai bagi semua. Pertolonganmu, haleluya. Hatiku tenang berada dekatmu, kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah
Bapa yang bertakhta di dalam kerajaan surga yang mulia. Tuhan Yesus sesembahan kami, Tuhan Yesus kekasih jiwa kami, Tuhan Yesus juru selamat kami yang hidup. Hati kami limpah dengan syukur ya Tuhan. Pada pagi yang indah ini Tuhan, kami boleh bersatu hati untuk kami boleh beribadah bersama di pagi yang indah ini bersama suara kebenaran untuk perenungan fajar melalui frekuensi ini Tuhan. Ini semua karena kemurahan-Mu Tuhan, penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan, kasih Tuhan yang tiada henti-hentinya terus mengalir atas kami, suara kebenaran anak-anak-Mu pada pagi ini Tuhan. Bersyukur dan bersyukur Tuhan, karena Engkau senantiasa memelihara kami, dan kami datang menyembah Engkau dalam keadaan sehat, kuat, semangat, semuanya yang turun daripada Tuhan sendiri. Terima kasih Bapa, bersyukur dan bersyukur. Di pagi yang indah ini Tuhan, kami boleh beribadah. Engkau memberkati anak-anak-Mu yang Engkau percayakan untuk melayani pekerjaan-Mu ya Bapa. Memberkati Ibu Mei sebagai pengendali pertama, Mas Yoyo sebagai pengendali kedua. Biarlah apa yang boleh dikendalikan ini Tuhan berjalan dengan baik, karena ada Roh Kudus yang terus memimpin di setiap kehidupan kami, hari lepas hari. Anak-anak-Mu, keluarga suara kebenaran ini Tuhan. Memberkati pula Ibu Risma, Ibu Leni, Bapak Radmin, Bapak Gatot, Mbak Senja, Bu Sri, Ibu Yohani, juga Mas Yoyo sebagai pemuji yang senantiasa mengeluh-elukan nama Engkau Tuhan, boleh bersuka cita memuliakan nama Engkau Tuhan. Biarlah pujian kami Tuhan bagaikan dupa yang berbau harum, yang boleh menyukakan hati Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Memberkati pula anak-Mu yang bertugas membaca kebenaran firman Tuhan, Bapak Hardono. Biarlah ayat demi ayat kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu Tuhan, dan boleh dijabarkan nantinya oleh Bapak Pendeta Johan. Berkati, urapi Bapak Pendeta Johan, apa yang diperkatakan benar-benar turun yang daripada Tuhan. Hikmat marifat Kau turunkan, dan kami percaya roh kewahyuan ada di kehidupan Bapak Pendeta Johan, sehingga firman yang disampaikan boleh menjadi kekuatan baru kami, boleh menjadi pegangan hidup kami, sehingga kami anak-anak-Mu di suara kebenaran ini boleh menjadi anak-anak yang taat setia akan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Engkau memberkati para pendoa, baik pembuka, baik pendoa syafaat, baik penutup nantinya, Bapak Purwadi, Ibu Idang, dan nanti Engkau tunjukkan siapa yang akan bertugas sebagai pendoa penutup. Engkau berkati pula. Terima kasih Bapak, terima kasih. Inilah anak-anak-Mu yang setia. Kiranya Tuhan Kau berikan kesehatan, Kau berikan haleluya kesetiaan, Kau tambah-tambahkan di dalam mengiring Engkau sampai selama-lamanya. Kami boleh bersyukur Tuhan kalau pada pagi hari ini Tuhan, kiranya Tuhan memberikan kekuatan kami masing-masing, dan kami percaya tidak ada satupun yang bisa mencuri kemuliaan Tuhan, karena kami sudah bersatu hati, bergandeng tangan. Roh Kudus yang terus membungkus setiap kami, sehingga tidak ada yang bisa menerobos untuk masuk dalam ibadah pada pagi hari ini. Kami percaya semuanya itu boleh keluar dari ruangan hati kami, boleh keluar dari ruangan frekuensi ini, sehingga semuanya boleh lancar berjalan dengan baik, karena ada pimpinan Roh Kudus.
Terima kasih Bapa, kami percaya Engkau juga memberkati alat-alat komunikasi yang kami pakai, juga RPU yang ada, dan kami semuanya selo, semua diberkati Tuhan. Terima kasih, sucikan dan layakan kami, ampunkan semua dosa kesalahan kami, supaya kami layak untuk menerima berkat yang daripada Engkau, supaya kami layak untuk melayani Engkau, ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Bapa, kami juga berdoa Tuhan, Engkau berkati anak-anak-Mu yang tidak bisa hadir pada pagi hari ini. Mungkin ada yang sakit atau ada segala sesuatu yang tidak bisa mengikuti. Kami percaya Tuhan sudah menilik satu persatu. Yang sakit Tuhan sudah sembuhkan, yang lemah Tuhan sudah kuatkan, yang susah Tuhan sudah hiburkan, yang mengalami buntu jalan Tuhan sudah bukakan jalan. Terima kasih Bapa di dalam surga, terima kasih. Layakkan kami, sucikan kami ya Bapa. Kami percaya semuanya ini boleh berjalan dengan lancar karena penyertaan Tuhan, pimpinan yang daripada Tuhan sendiri. Terima kasih Bapa di dalam surga, berkati anak-anak-Mu yang bepergian jauh. Kiranya Tuhan tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu, Engkau sembunyikan di belakang kayu salib-Mu, selamatkanlah, pulang pergi bertemu dengan keluarga dengan keadaan selamat. Terima kasih Bapa, ibadah pada pagi hari ini Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhirnya kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami buka renungan fajar, keluarga suara kebenaran pada pagi hari ini dengan penuh sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Lanjut. Aku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu, ku rasakan indah hadirat-Mu. Telah ku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Ku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu. Ku rasakan indah hadirat-Mu. Telah ku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Monggo Pak Ajo.
pagi ini diambil dari kitab Mazmur pasal 43 ayat 1 sampai ayat 5. Judul perikop kerinduan kepada Allah. Ayat 1. Berilah keadilan kepadaku, ya Allah, dan perjuangkanlah perkaraku terhadap kaum yang tidak saleh. Luputkanlah aku dari orang penipu dan orang curang. Ayat 2. Sebab Engkaulah Allah tempat pengungsianku. Mengapa Engkau membuang aku? Mengapa aku harus hidup berkabung di bawah impitan musuh? Suruhlah terangmu dan kesetiaanmu datang, supaya aku dituntun dan dibawa ke gunungmu yang kudus dan ke tempat kediamanmu. Ayat 4. Maka aku dapat pergi ke Mizpah Allah, menghadap Allah yang adalah sukacitaku dan kegembiraanku, dan bersyukur kepadamu dengan kecapi, ya Allah, ya Allahku. Ayat 5 yang terakhir. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Amin. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan pagi ini. Berbahagialah Bapak Ibu yang sudah membaca firman Tuhan, dan yang lebih berbahagia adalah bagi Bapak Ibu yang sudah membaca, direnungkan, dilakukan dalam kehidupan setiap hari. Maka mereka seperti pohon yang ditanam pada aliran air, yang senantiasa menghasilkan buah pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Segala sesuatu yang dilakukan berhasil. Lanjut. Isinya kabar kabingahan, winangsit kandining pangeran, dadya srana suka piwulan, margining kautaman, dimenjang pitados tansah arumantos, bangun turut Gusti tresnani sesami, yang lepat kras winalehno, dining sab dan ingkang makwasa, tiang dosa ya samya pratobat, nampenono serahmat, dimenjang pitados tansah arumantos, bangun turut Gusti tresnani sesami. Amin. Semoga bahagia. Firman-Mu saat ini.
Tuhan. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sudah memuji Tuhan, sudah berdoa. Tiba waktunya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan yang kita baca pagi ini di dalam Mazmur, dan kita sudah dengan jelas tadi pembacaan dalam Mazmur, dan sebelum kita mendengarkan apa kata Tuhan, kita akan berdoa dulu. Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bentar kami rindu mendengarkan firman-Mu, urapi hamba-Mu untuk menyampaikan pesan-pesan di dalam Mazmur 43 ayat 1 sampai 5. Tuhan, urapi hamba-Mu supaya semua yang mendengarkan diberkati Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita baca di dalam Mazmur pasal 43 ayat 1 sampai 5, saya akan garis bawahi Mazmur 43 ayat yang kelima. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Puji Tuhan. Mari kita renungkan bersama kebenaran firman Tuhan yang tertulis di dalam Mazmur 43 ayat 5. Saya beri judul berharap kepada Tuhan sebagai penolong. Firman Tuhan pagi ini saya beri judul berharap kepada Tuhan sebagai penolong. Sekali lagi, berharap kepada Tuhan sebagai penolong. Mazmur 43 ayat 5, mengapa jiwaku tertekan? Yang kedua, mengapa aku gelisah? Jawabannya adalah gampang. Mengapa jiwa kita sering tertekan? Mengapa hidup kita sering gelisah? Jawabannya adalah karena kita kurang percaya dan kurang berserah. Mengapa jiwaku tertekan? Mengapa aku gelisah? Jawabannya karena kita kurang berserah kepada Tuhan dan kita kurang percaya kepada Tuhan. Di dalam dalam 1 Petrus 5 ayat 7 ditulis di sana, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan, sebab Dia yang memelihara kamu. Sekali lagi, 1 Petrus 5 ayat 7, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan, sebab Tuhan yang memelihara kamu. Di situ ditulis segala kekhawatiran, bukan hanya satu kekhawatiran, tetapi segala kekhawatiran. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mengapa jiwaku tertekan? Mengapa jiwaku gelisah? Seperti yang tadi saya jelaskan, karena kurang percaya kepada Tuhan dan kurang berserah kepada Tuhan. Saya akan cerita
sebelum saya lanjutkan renungan firman Tuhan pagi ini. Tanggal 23 Januari kemarin saya pergi ke Bali dan naik pesawat. Kebetulan ada anak Tuhan yang membelikan tiket untuk pergi kembali naik pesawat. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya terakhir naik pesawat tahun 96. Jadi saya hitung sudah 28 tahun tidak naik pesawat. Nah, ketika saya mau naik pesawat, awalnya saya sangat takut, khawatir. Saya berpikir negatif, jangan-jangan nanti di atas mesinnya mati, jangan-jangan nanti jatuh, jangan-jangan nanti kalau di laut pesawatnya jatuh dan lain sebagainya. Pikiran kotor, pikiran negatif itu muncul dalam pikiran saya. Nah, ketika saya percaya dan saya berserah, maka kekhawatiran itu hilang. Begitu juga tanggal 25-nya ketika mau pulang ke Solo, saya mikir lagi, waduh jangan-jangan begini, jangan-jangan begini, jangan-jangan nanti rusak, jangan-jangan nanti pesawatnya jatuh. Dan ini bukan hal yang mudah Bapak Ibu, karena kita tahu kalau kita naik pesawat itu begitu ada celaka itu sudah langsung habis. Tidak seperti naik kereta, tidak seperti naik bus, tidak seperti naik kapal. Nah, di situ saya muncul di pikiran saya, waduh, kalau terjadi sesuatu sudah tidak ada harapan. Nah, ini sering terjadi juga dalam hidup kita. Kadang kita kurang percaya, kita kurang pasrah, sehingga hidup kita tertekan, hidup kita gelisah. Di dalam Matius 8 ayat 8 ada satu cerita yang sangat menarik mengenai seorang perwira yang punya anak buah. Anak buahnya atau bawahannya di dalam Matius 8 ayat 8 di sana dicatat bahwa bawahannya atau hambanya itu punya penyakit lumpuh. Nah, ketika seorang perwira ini datang ketemu Tuhan Yesus, dia berkata demikian, Tuhan Yesus, anak buahku atau hambaku atau pembantuku itu sakit lumpuh dan dia sangat kesakitan. Kalau Tuhan berkenan, tolonglah kami. Lalu Tuhan Yesus menjawab, oke, saya tak datang ke rumahmu. Tetapi seorang perwira ini dia merasa gak enak, merasa segan, merasa malu kalau Tuhan Yesus singgah ke rumahnya seorang perwira ini. Akhirnya seorang perwira ini, kalau Bapak Ibu baca dalam Matius 8 ayat 8, dia berkata begini, Tuhan Yesus, tidak usah ke rumahku, katakan sepatah saja, maka hambaku, maka pembantu akan sembuh. Perhatikan ini. Bayangkan seorang perwira, dia punya jabatan tinggi, dia sudah pangkat tinggi, dia datang kepada Tuhan Yesus, dia katakan, Tuhan Yesus, hambaku, pembantuku sakit. Tuhan Yesus tidak usah datang ke rumahku, katakan saja sepatah kata.
Luar biasa Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sepatah kata yang diucapkan Tuhan Yesus itu punya kuasa yang luar biasa. Makanya sering saya katakan, ketika kita memuji Tuhan, ketika kita mendengar firman Tuhan, ketika kita membaca firman Tuhan itu tidak tergantung lamanya, tidak tergantung banyaknya, tapi ketika sepatah kata Yesus yang kita terima itu menghidupi kita. Jadi berharaplah kepada Tuhan sebagai penolong. Kenapa jiwa kita sering tertekan? Kenapa kita sering gelisah? Karena kurang percaya, karena kurang pasrah. Ketika kita dengar firman Tuhan, hanya dengar saja, tidak masuk dalam hati. Bayangkan seorang perwira, dia tidak kekurangan suatu apapun. Dia datang kepada Yesus, Tuhan Yesus, tidak perlu ke rumah saya, katakan saja sepatah kata. Satu pertanyaan penting, apakah di dalam pikiran kita, di dalam hidup kita, di dalam hati kita masih punya firman? Tidak perlu banyak-banyak, sepatah kata. Ketika kita khawatir, kita pernah dengar firman, pernah baca firman yang mengatakan, serahkanlah segala kekhawatiran. Ketika kita berbeban berat, kita sudah pernah mendengar firman Tuhan dalam Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, datanglah kepadaku, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Jadi yang membuat jiwa kita tertekan, yang membuat hidup kita gelisah, karena kita tidak punya firman. Tetapi firman itu ketika ada di dalam pikiran kita, di dalam hati kita, kita tidak akan pernah tertekan dan gelisah. Jadi jawabannya simpel sekali lagi, saya ulang-ulang. Mengapa hidup kita sering tertekan? Mengapa hidup kita sering gelisah? Jawabannya simpel. Karena kurang percaya dan kurang berserah. Saya punya satu kesaksian, ini pengalaman hidup, dan ini kesaksian hidup. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada tanggal 21 Januari 2024, tepatnya hari Minggu, kami kedatangan tamu dari berbagai tempat, baik dari Purwokerto, baik dari Temanggung, baik dari Parakan, bahkan dari Karanggede, dan juga ada tamu dari Amerika. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, gereja kami sedang dicap. Nah, kami hanya punya satu kunci gereja, karena kunci yang dua itu hilang. Nah, waktu itu saya berpesan kepada orang yang ngecat di gereja, saya ngomong begini, kuncinya bawa saja supaya nanti ketika masuk gereja tidak harus mencari saya. Nah, singkat cerita, sudah 2 kali kunci ini dibawa pas hari Minggu. Nah, tepatnya hari Minggu
Januari 2024, saya tidak sadar, tidak tahu, karena kunci itu tak serah di jemaat. Ternyata kunci itu diserahkan tukang cat. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Ketika saya sampai gereja sekitar jam 2, saya baru sadar kalau gereja itu tidak bisa dibuka. Bayangkan Bapak Ibu, betapa paniknya saya. Mau masuk gereja tidak bisa, tamu-tamu sudah pada di samping gereja. Wah, gimana nih? Akhirnya kami tunggu sampai 1 jam, tidak datang-datang yang membawa kunci. Rupa-rupanya ini bukan secara kebetulan, tetapi ini ada maksud Tuhan. Dan kita tahu bahwa namanya kunci itu tidak ada yang sama. Nah, begitu sudah terlalu mepet waktunya, mau ibadah jam 3, sudah telat 1 jam, akhirnya sekitar jam 4 kurang 5 menit, ada jemaat tiba-tiba itu nyoba-nyoba buka pintu. Begitu pintu itu dibuka pakai kunci lain, pintu bisa terbuka, dan semua jemaat termasuk anak saya yang lihat waktu itu teriak hore, senang sekali. Nah, sudah bisa masuk gereja. Masalah yang kedua, mati listrik, hujan lebat. Akhirnya dalam ibadah kayak sempiang, kayak kacau. Tetapi kami berdoa, walaupun hujan lebat, walaupun listrik, ibadah tetap berjalan dengan lancar. Dan aneh, walaupun hujan dan mati listrik, ruangan gereja terang sampai jam 6. Bayangkan, jam 6 itu di gereja saya harusnya sudah gelap, tetapi Tuhan kirim cahaya yang bisa memberi terang dalam gereja. Ini adalah contoh-contoh ketika kita tidak percaya, ketika kita tidak berserah, ada kegelisahan dan batin kita tertekan. Dan belum lama ini, minggu kemarin terjadi sesuatu yang sama. Kami berangkat ke gereja itu sekitar jam 1 itu sudah mendung, sudah mau hujan. Ke gereja dengan rumah saya itu jaraknya 21 kilo, dan saya sering bawa jemaat dari rumah. Mobil saya bukaan. Ketika saya mau berangkat 12:30, sudah gerimis, sudah mendung, sudah mau hujan. Lalu saya berdoa begini, Tuhan, ini pekerjaanmu, ini adalah proyekmu, saya ini hanya hambamu. Tuhan, tolong jangan hujan dulu, sebab kalau hujan ini anak-anak Tuhan yang di belakang ini gimana, nanti kehujanan tak karu-karuan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya berdoa singkat cerita. Ketika dalam perjalanan sekitar setengah jam itu mendung, hampir hujan, saya berdoa lagi, Tuhan, tolong jangan sampai hujan. Nanti kalau mau hujan tidak apa-apa, kalau sudah sampai gereja. Alhamdulillah, di tengah jalan itu petukan mobil, sehingga harus ngatur jalan supaya bisa petukan. Itu sudah gerimis, sudah hampir hujan. Tapi saya berdoa, Tuhan tolong jangan sampai hujan. Mana kalau hujan yang di belakang saya? Betul, Tuhan jawab doa saya. Begitu sampai gereja langsung hujan
hujan lebat. Sementara ibadah hujan lebat sangat lebat. Dalam ibadah saya berdoa, Tuhan, sementara ibadah hujan tidak apa-apa, tapi nanti setelah selesai ibadah pulang, tolong jangan hujan. Dan itu terjadi lagi, tidak hujan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itulah pengalaman pribadi, kesaksian hidup yang saya alami. Kadang saya depresi, saya tertekan, saya gelisah. Jawabannya satu, karena kurang percaya, kurang berserah kepada Tuhan. Sekarang pertanyaannya, apa yang membuat hidup kita gelisah dan tertekan? Firman Tuhan katakan, peristiwa seorang perwira yang hambanya atau bawahannya sakit, dia minta kepada Tuhan tidak muluk-muluk, hanya sepatah kata, Tuhan, katakan sepatah kata saja, bawahanku, anak buahku sembuh. Pagi ini apa yang kita khawatirkan, apa yang kita takutkan, katakan kepada Tuhan. Tuhan, katakan sepatah kata, maka akan terjadi sesuatu di dalam keluarga saya, bisnis, keuangan, ekonomi, masa depan akan terjadi terobosan yang luar biasa. Satu hal yang harus kita tahu, tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan oleh Tuhan. Apa yang Tuhan tidak bisa? Semua Tuhan bisa. Sebelum saya akhiri renungan firman Tuhan pagi ini, mengapa jiwa kita tertekan? Mengapa kita takut berlarut-larut? Mengapa kita gelisah? Mau tidur gelisah, mau tidur takut, bangun tidur gelisah, bangun tidur takut. Apa yang harus aku makan? Aku harus bagaimana? Pagi ini Tuhan berkata, jangan takut, percaya saja, serahkan segala kekhawatiranmu kepada Tuhan, karena Dia yang memeliharamu. Simpan satu kata, simpan satu patah kata yang Tuhan ucapkan. Itu yang akan membuat kita berhasil dan diberkati Tuhan dalam segala hal. Amin. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu pagi ini. Ampuni segala dosa kesalahan kami kalau selama ini kami sering kurang percaya, kurang berserah, sehingga timbul kekhawatiran, timbul kegelisahan, jiwaku tertekan. Tapi pagi ini kami akan belajar dengan peristiwa yang dialami oleh seorang perwira. Dia hanya berkata, Yesus, katakan sepatah kata, itu akan mengubah hidupku, itu akan membuang kekhawatiranku, dan itu akan mengubah keadaan. Hanya sepatah kata dari Tuhan Yesus Kristus. Kami terima firman-Mu pagi ini. Terima kasih ketika kami dengar firman-Mu, jiwaku tidak tertekan, hidupku tidak gelisah lagi. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kita yang diberkati Tuhan pagi ini, firman yang memberi hidup, sama-sama katakan amin. Monggo dilanjut. Tuhanku, berkat-Mu limpah bagai hujan yang deras.
suci